Dan kamu bajunya selama podcast hanya hitam saja. Ya enggak sih? Hitam. Iya juga ya. Aku ganti-ganti. Aku hitam terus dari kemarin. Iya, karena emang baju perempuan penting gak sih, Ros? Menurutmu gimana ya? Perempuan tuh kan aku nggak ngerti ya, sampai bajuku aja sampai 2 lemari besar. Mungkin kalau laki-laki lebih sedikit ya. Kalau istrimu gimana, Ros? Sama, lebih banyak baju cewek kayaknya. Iya ya, kenapa ya? Kenapa kok kalau kita kondangan gitu ya, terus padahal baju kita sampai 2 lemari, terus kita bilang aku nggak punya baju gitu. Lah, ini yang pengen aku tanyain, Mbak. Novi kan cewek nih. Cewek, karena posisinya istriku pernah seperti ini. Mau ke acara manten sepupunya istriku kan. Dia bingung tuh. Sama adeknya, sama iparku. Adek beli baju buat ini. Lah, kan kemarin beli Mi. Ikan sudah dipakai pas mantennya ini mu. Terus ya buat manten ini aku nggak punya. Emang gitu. Maksudku gini, cewek ketika punya baju dan baju itu sudah dipakai pada satu acara, kayaknya nggak perlu dipakai. Sudah tidak bisa dipakai, bukan nggak perlu, tidak bisa dipakai ke acara. Tapi kamu pernah nggak pakai baju yang berulang-ulang di acara manten-manten yang berbeda? Sering. Dan kamu nggak ada masalah? Nggak ada masalah sih. Justru aku mau nanya, kamu tuh nggak masalah begitu? Enggak. Karena bisa jadi justru kamu laki-laki yang nggak gonta-ganti baju itu masalah. Itu yang bermasalah ya? Kamu nganggap kita perempuan yang masalah. Jangan-jangan kamu yang laki-laki nih yang bermasalah. Kan kita menghargai, Ros, momen ya kan, pernikahan si A. Kita pakai baju ini lah. Kamu kok pernikahan itu pakai baju yang sama ini? Ini kan masalahnya jauh, Mbak. Oke, kalau waktunya jaraknya 1 tapi kan minggu. Terekam di foto, di dokumentasi. Loh, kalau ini beda. Nih yang pertama itu pernikahannya di rumahku di sini di Pamekasan, di rumahku. Abis itu 1 bulan atau enggak 1 bulan sih, beberapa bulan kemudian itu ada pernikahan di rumah istriku di Sampang. Jauh kan lah ya. Ibu udah beda tempat, jaraknya udah jauh dan itu masih bilang nggak punya baju. Iya, ya jangan-jangan kalau kamu nganggap perempuan tuh bermasalah dengan baju yang nggak punya walaupun 2 lemari, jangan-jangan kamu laki-laki yang bermasalah. Nih Mbak ya nggak sih? Mbak Novi aja dari episode 1 sampai sekarang ini gonta-ganti terus kan bajunya. Iya. Berarti kalau kita selesaikan nih sampai 50 episode, Mbak Novi akan ganti 50 baju dong. Of course. Kayaknya gimana ya Ros kalau sudah didokumentasikan. Kan ini kan ada di channel YouTube. Iya benar. Terus dipakai lagi. Nggak tahu ya, aku nggak pede ya Ros. Kamu pede ya? Ketika dipakai baju berulang-ulang. Aku gonta-ganti, cuman warnanya aja sama-sama hitam. Karena kamu nggak punya warna selain. Nggak punya warna lain. Ada sih kaos warna lain, cuman ada tulisannya kan dari komunitas apa gitu. Ada gitu. Waktu pameran. Berarti baju hadiah. Pameran lukisan kemarin kan dapat dikasih kaos tuh, ada tulisannya gitu. Iya ada baju-baju kayak gitu yang beda warna. Ada kaos apa gitu. Yang beda warna, ada kuning, merah. Jadi selebihnya kalau aku beli, aku pasti beli warna hitam. Aku nggak ngerti ya. Jadi kalau aku pakai baju, anggaplah bukan sebuah acara dan tidak terekam, tidak tidak terposting di media sosial, aku pun juga malu Ros. Kalau aku tuh baju sehari gitu ya, 1 hari pakai baju ini. Ya udah besok nggak akan dipakai lagi. Ini kalau nggak terekam ya, walaupun nggak ketemu orang, atau misalnya cuma mau ke toko, ya udah, itu bukan kegiatan ya, cuma mau ke warung gitu ya. Jadi 1 hari aku pakai ini. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari ini
saya pakai baju ini ya, terus ke rumah ganti baju rumah, terus aku mau ke tetangga misalnya, ya pakai baju ini. Jadi ini sehari gitu loh saya. Jadi aku nggak ngerti, mungkin kita perlu survei ya, kenapa perempuan itu bilangnya nggak punya baju padahal bajunya selemari. Apakah karena nggak pede, karena sudah terekam, ya? Apakah karena apa ya, Ros ya? Itu yang aku nggak ngerti juga, Mbak. Masalahnya gini, kalau aku nih sebagai ya bukan aku sebagai laki-laki, sebagai aku sendiri lah. Aku nggak terlalu memikirkan hal itu sih, Mbak. Jadi walaupun ini ada beberapa dokumentasi waktu aku ngisi materi di ini, misal pakai baju, fotonya sama. Dengan acara yang berbeda. Acara yang berbeda, fotonya sama. Aku pakai baju hitam. Ya itu hem hitam misal. Aku ada 3 hem hitam semua tuh. Iya. Kalau semuanya sama, Ros, bukan dipakai ya, bukan dipakai lagi dengan satu baju. Ada yang dipakai lagi. Nah. Jadi aku ada baju tuh yang ya aku suka aja makainya. Jadi ke acara ini pakai ini, ke acara itu lagi pakai itu lagi, dan itu didokumentasikan. Dan iya menurut aku ya nggak masalah sih. Teman kalau penonton misal yang nonton mungkin akan ngeh. Oh ini bajunya kayaknya udah dipakai, emang nggak punya baju lain, mungkin itu loh, Mbak. Takut apa? Iya takut ada dikira itu. Enggak sih, aku juga nggak takut, terus. Enggak karena itu. Kalau seandainya nih baju ini lagi, Mbak, misalnya, ya aku suka gitu. Tapi memang saya pernah seperti istrimu, wah aku nggak punya baju nih untuk acara ini. Iya. Padahal bajuku seabrek tuh gitu loh. Apa ya? Aku juga nggak ngerti ya. Kenapa ya? Tapi memang mungkin cara berpikir laki-laki dan perempuan dibedakan di sini kali ya, Ros. Nanti jawabannya biar di komentar ya. Iya, mungkin laki-laki menganggapnya itu tidak penting, ya nggak sih? Iya, nggak penting-penting amat. Kalau bagi kami itu penting. Tapi untuk apa ya, Ros ya? Nah, itu aku yang rasional ini, maksudnya apa kepentingannya apa kayak gitu, itu tetap kayak gitu, kayak istrimu, kayak perempuan lain. Duh, kalau sudah mau pergi ya buka, aku tuh ya mau pergi kemana gitu, buka semua lemari, pakai baju apa ya gitu, ini dicari. Pernah dipakai nggak sih, iya. gitu. Tapi aku suka men-stylish dengan kombinasi apa, kadang dikasih obi, kadang pakai baju yang ini, tapi tetap baju misalnya baju ini. Sekarang aku pakai roknya rok navy. Nah, jadi nanti pakai yang mana, dipakainya outer, dipakainya rompi, dikasih apanya beda aja. Oke. Tapi kalau cowok enggak sih? Aku aja kalau ada acara misal kemarin nih acara misal pakai baju ini. Terus ada acara lagi, ya udah buka lemari, pakai itu lagi. Kayak ini dah. Oh ya kita aku nggak pernah kepikiran yang, duh nanti gimana ya omongan kira orang apa nggak punya baju lain atau apa, nggak terlalu mikir ke situ sih, Mbak. Tapi aslinya penting, Mbak. Tapi untuk public figure sih, misal penyanyi nih. Oh iya, panggung dong. Orang panggung. Penting itu penting. Makanya mereka kan nggak bajunya sendiri. Iya. Iya, harusnya sewa. Di podcast ini Mbak Novi harus nyediain tuh 50. Tapi pasti, karena aku nggak mau juga nih, aku aja nggak mau pakai baju yang sama ketika sudah dipakai di podcast sebelumnya. Nah, aku pakai kaos hitam terus. Kaos hitam, iya. Ya tapi kenapa, mungkin itu perbedaan otak kita deh, Ros. Nah, aku beli nanti deh kaos yang warna-warni. Gimana dengan kasus orang yang minimalis tuh, hidup minimalis? Kayak gitu nggak sih? Kan dia cukup beli baju begini gitu. Cuma yang penting. Walaupun cewek nih, kira-kira sama nggak sih pola pikirnya buat teman-teman yang memilih hidup minimalis gitu? Beda mungkin, Mbak. Kalau ya? Memilih untuk hidup minimalis, dia kan memang sudah membuat batas gitu loh, Pak. Oh, penting nggak sih atau perlu nggak sih beli baju ini? Kan udah ada deh. Udah, kan gitu. Beda kasus ketika seperti Mbak Novi.
kayaknya gimana gitu. Harus pakai baju yang beda gitu. Beda sih kalau menurutku. Ini itu sama kan nggak minimalis. Iya. Aku orang bukan minimalis, saya maksimalis. Tapi ada yang kalau sedikit kreatif kayak Mbak Novi misal dengan baju yang sama tapi dikasih aksesoris kan itu bisa beda sih, Mbak. Iya. Tapi kata adikku tuh Melda, Mbak ini maksimalis katanya. Kalau dia minimalis. Mungkin karena dia anak gunung kali. Tapi waktu aku backpacker, Ros, ya aku mesti cuma bawa dua. Celana 2, rok 2, baju 2, kaos 2. Mesti aku bawa 2 gitu. Tapi itu sudah termasuk maksimalis untuk seorang backpacker. Terlalu banyak, sebenarnya satu-satu. Satu-satu ya. Iya. Duh. Tapi itu akhirnya aku nyadarin ketika aku backpacker terlalu banyak bawa barang. Dimana mungkin ada sebagian baju yang tidak saya pakai selama sebulan waktu di Eropa itu. Akhirnya gini, ternyata bawa beban kan, Ros, bawa ransel. Ya udah capek dan berat gitu loh. Dikurangin tuh harusnya. Dikurangin. Jadi sebenarnya yang bikin hidup itu berat adalah keinginan kita atau harga diri, gengsi memang, Mbak. Iya bener. Karena gini. Jadi istrimu, aku itu kenapa kalau ke kondangan bingung baju, padahal selemari bajunya, itu karena gengsi aja kali ya. Gengsi bener. Contoh lagi merek, Mbak. Oke. Aku kalau merek nggak ada beberapa orang yang dia gengsi pakai baju yang nggak bermerek. Oh my god. Yeah. Misal kaos gitu harus merek apa gitu, harus merek ini. Jadi kalau nggak pakai merek itu dia nggak pede. Kayak gitu-gitu ada tuh banyak. Jadi orang-orang yang kayak gitu banyak. Jadi bajunya yang mahal-mahal gitu. Karena kalau nggak bermerek dia. Ya dia nggak pede aja mungkin. Kalau aku kan berpikirnya kok kabeh sampaian, Mbak. Ketinggang kui apa-apa Imun kok pekun pantes. Kan ya, mau merek kayak nggak merek. Merek mau kok singgang kui. Pekun ganteng. Itu jadi catatan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu brand-brand karena kita sendiri brand. Iya, itu. Tapi ada yang memang gini. Jadi sepatu misal, kalau nggak merek ini nggak mau. Dia nggak mau, nggak pede pakainya. Kaos atau apa kalau nggak merek ini nggak pede. Mbak Novi ngikutin tren-tren ini nggak sih, Mbak? Apa itu istilahnya? Drifting gitu loh, baju-baju bekas. Ya, thrifting. Thrifting itu kan sekarang lagi rame banget tuh di sini deh. Padahal kan baju bekas. Baju bekas tapi kan karena merek itu, Mbak. Oh, ada mereknya. Karena baju-baju seperti itu memang baju brand-brand luar yang brand-brand besar. Oke, aku catat ya obrolan kita. Pertama tuh gengsi. Yang kedua tadi kamu bilang percaya diri. Ros, ini berkaitan percaya diri itu berkaitan dengan sistem budaya kita. Karena gini, Ros. Di Indonesia, di Madura, aku kalau keluar rumah nggak pakai make up, itu aku nggak pede. Oke. Di Saudi, di Mekah, Madinah, aku justru kalau pakai make up keluar itu nggak pede. Karena kan kita mau ibadah, saya. Jadi udah, aku yang penting cuci muka apa terus pakai sunscreen. Udah. Kalau di pakai lipstik aja aku malu di sana. Kalau di luar selain yang di umroh, selain di Mekah misal pas kemarin di Eropa itu gimana? Mbak Novi dandan make up. Kenapa? Karena pede itu. Oke. Jadi aku nggak pede kalau keluar rumah nih di sini kalau nggak make up minimal bedak lipstik gitu ya. Nggak pede aku, Ros. Kalau kayak bangun-bangun tidur ataupun ketemu orang dulu aku bedaan dulu karena nggak pede. Nggak, tapi itu termasuk harus sih, Mbak, memang karena gini akan berpengaruh pada cara pandang seseorang terhadap kita memang. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak Novi walaupun mau ke warung depan misal bangun tidur langsung ke warung, maka ya orang akan beranggapan, ini bini cek jeben lah. Kan seperti itu, Mbak. Aku aja sebagai cowok dari rumah bangun tidur misal,
Ya harus minimal sisiran lah. Ya, Jadi sisir, rambut diikat dulu, kayak gimana itu harus sih. Iya, ya. Tapi ketika saya di Mekah, di Madinah, malu mau pakai lipstick, malu pakai bedak itu yang seminimalis, kayaknya jangan sampai kelihatan, jangan sampai yang pokoknya yang biar nggak kusam aja, tapi nggak sampai yang lebay gitu loh. Pakai lipstick tuh aku malu, Ros. Tapi kalau cewek memang ya minimal bedak lah. Nah ya minimal. Itu kan kembali atau ke pelembab lah apa gitu. Jadi itu kembali ke PD. Pertama kan kita mungkin karena gengsi. Yang kedua karena PD lah. Kayaknya PD itu bergantung di mana kita tinggal. Artinya perilaku kita, kepedean kita itu dibentuk oleh struktur masyarakat kita. Oh, ring bini ruah kamu kan ngomong kan, setidaknya lah minimal akui gitu. Kan lu yang membentuk perempuan jadinya kayak begini. Ya iya sih. Iya kan? Karena gini, Mbak. Kalau di Mekah Madinah justru diomongin entar ke masjid apa ada ke penelipan sehingga kita malu, kita dibentuk sama budaya sana. Lebih ke ini sih, Mbak, sadar posisi kayak gitu gak sih? Sadar posisi kan. Jadi kalau ya nggak mungkin dong ke jalan keluar belanja ke supermarket misal nggak dandan gitu kan. Ya kalau kita mau ke Mekah mau ibadah gitu pakai dandan yang berlebihan memang malah aneh. Bukan tempatnya. Betul, memang. Betul. Yang penting kan suci bersih. Sudah. Nggak perlu. Iya. Tapi kalau ini Mbak Novi pakai seragam gitu kan, Mbak ya? Kalau umroh itu kan pakai seragam. Berarti sudah tidak memikirkan baju ini kayak gitu ya. Malu, Ros, bener pakai baju yang aneh-aneh itu malu. Lah iya kan? Di kenapa sini kalau kondangan harus ganti-ganti? Oh iya, gak ngerti kayak. Ya mungkin karena dari sistem budaya kita ya. Itu. Kayak masyarakat kita nih, Ros, yang mak kelampir ya boleh. Aku aja, Mbak, dulu waktu SMA, waktu sekolah lah. Waktu sekolah itu paling punya kaos itu 3 atau berapa gitu, dikit banget. Celana aja, Pak. Aku paling punya 2 gitu, celana pendek, celana panjang. Itu paling punya satu celana pendek, celana panjang gitu. Karena tiap hari kan pakai seragam sekolah. Iya. Pagi pakai seragam sekolah, sore pakai sarung, pakai koko karena sekolah madrasah. Malam ngaji pakai sarung, pakai koko. Jadi kaos. Itu bener-bener yang ya hampir bilang nggak punya aku kaos. Tapi ini kembali ke laki perempuan ya, Ros. Mungkin cara berpikir kita berbeda walaupun kita ditarik benang merahnya itu sama-sama masalah gengsi dan juga percaya diri. Ya enggak sih? Kamu mungkin nggak pede kalau ganti-ganti. Makanya kan Mbak Novi, kenapa kamu bermasalah? Lah kamu masalah nggak gitu? Kamu sendiri masalah mungkin nggak ganti-ganti. Mbak Novi ganti-ganti masalah. Lah itu yang cara pandangnya yang berbeda. Jangan-jangan aku yang bermasalah. Kenapa nggak ganti-ganti? Nggak ganti-ganti, betul. Makanya kalau yang perempuan kan bisa ganti-ganti. Iya. Karena ya nggak ngerti gimana itu enaknya. Ya, tapi kenapa sih kalian harus ganti-ganti itu para perempuan? Suka ya. Apa ya, Ros? Ya itu gengsi, nggak pede. Oh gitu. Udah jawabannya itu. Tapi definisi gengsi dan gak pedenya kami itu berbeda dengan laki-laki. Oke. Jadi karena itu aja. Tapi kalau masalah merek, baju-baju bermerek itu Mbak Novi enggak? Enggak. Karena buat saya aku sudah bermerek. Oke, sama berarti. Aku juga gitu, Pak. Kok kabeh sampaian ben ngaku ya apa-apa pun ganteng. Iya. Pakai baju apapun orang bilang kok bagus bajunya, kok ini, padahal itu cuma beli di Shopee yang harganya cuma berapa gitu. Iya, aku kaos nih, aku punya temen dia kaosnya mahal-mahal, Pak. Ya. 300.000, 500.000 itu satu kaos. Ini sampai juga mikir gini orang-orang, Mbak Novi gak mau ganti mobil ya? Kan mobilku dari dulu Avanza. Maksudnya ditanyain kamu gak mau ganti yang lebih ini gitu. Kan kita fokus pada fungsi ya. Fungsi. Ada seseorang yang memang tidak fokus pada fungsi. Mau naik-naikin terus. Iya, jadi gini.
udah punya mobil nih, oke, Avanza misal. Cuman karena lingkungan naik level lah. Dia juga harus menaikkan barang-barang gitu. Yang ada pada dirinya, misal yang awalnya pakai mobil Avanza karena sudah jadi ini, mereka padahal masih tarafnya masih kebutuhan sih kan, untuk kebutuhan, Mbak. Iya. Waduh, kayaknya harus ganti mobil nih kan. Udah jadi ini, masa nganggu ya Avanza? Ada yang seperti itu, Mbak. Contoh misal HP udah Android, kan pakai Android. Nih antara Android dan iOS itu kan kayak ada gengsi-gengsian, Mbak. Tahu nggak, Ros? Aku kan tadinya kan pakai Android. Terus adekku tuh nge-post aku, Mbak, kamu tuh kalau mau bikin video, bikin konten, terus kan gambarnya nggak bagus itu videonya, kamu gantilah iPhone gitu. Pas akhirnya aku kan ganti iPhone. Wah, fungsinya untuk bukan mau apa-apa, biar aku bikin video ya itu aman, bagus, cerah. Tapi aku malu tahu. Tapi ingat Mbak Novi dulu, pas di sini kan ngajak tuh, kenapa nggak pakai iPhone aja, Mbak? Aku pernah bilang gitu. iPhone jelek deh, karena Mbak Novi kan sudah pakai Android memang. Aslinya, Mbak, Android juga bagus. Ya iPhone di kelasnya juga bagus. Kalau kita bicara yang sekelas gitu, ya sama-sama bagus. Nih kalau perbandingannya Android yang harga 1 jutaan, terus sama Apple di compare sama iPhone yang harganya 5 juta ke atas, ya kan nggak bisa, Mbak. Tapi emang beda, Ros, hasilnya. Ya beli Android yang harganya segitu juga. Oh iya, bisa jadi sih. Kan kita. Tapi aku malu, Ros. Jadi aku kalau kayak kemarin nih aku lagi ngurusin apa tuh di bank ya. Terus aku yang saya keluarin untuk ngantri di bank itu Android, bukan iPhone. Gak tahu, aku malu banget gitu loh. Kayaknya aduh gimana ya? Malu aku kalau ngeluarin barang-barang, kan kembali lagi ke percaya diri itu ya, Ros. Jadi kan ternyata kita setiap orang punya definisi percaya dirinya masing-masing, ya kan? Gengsinya masing-masing. Mungkin kalau masalah yang lain mungkin kayak make up mungkin kita hampir sama, tapi kalau yang masalah brand ya, merek, malu aku, Ros, malu. Enggak, maksudnya enggak yang sampai harus enggak sih. Cuma karena fungsi tadi mobil. Aku juga gitu. Terus aku sekarang memang butuh iPhone karena fungsinya buat bikin konten. Ngambil video. Terus ya macam-macam lah ya. Tapi sama tuh, Mbak. Jadi kemarin pas aku beli iPhone, padahal kayaknya sama aja sih, Mbak, pakai Android atau iOS sama aja sih. Cuman aku beli iPhone karena kesusahan untuk ngirim file dari iPadku. Aku kan gambar-gambar digital juga kan, kebetulan pakainya iPad. Pas mau ngirim file dari iPadku ke telepon, pas mau ngirim itu kan agak susah ya. Makanya aku beli iPhone karena cepet. Iya, biar gampang kan, pakai AirDrop gitu kan. Aku pakai satu iCloud. Jadi aku nge-save di iPadku, otomatis kan langsung sudah ke-save juga di iPhoneku kan. Iya. Aku butuhnya untuk itu, untuk kerja. Cuman ada beberapa yang bilang, nanti wes enak kan, anak gaya malah iPhone. Enggak, bukan untuk gaya. Iya. Aku malah ada tuh yang misal yang tadi yang merhatiin merek banget. Kalau naruh HP kan dibalik. Iya, kameranya tuh taruh di atas biar ketahuan kalau iPhone. Aku malah biasa aja naruh aja gitu, Mbak. Iya. Ini lagi juga fungsinya iPhone. Jadi kan banyak kasus-kasus kayak penipuan, tahu nggak sih, penipuan yang buka link gitu, buka link. Itu di iPhone nggak terdetek. Dan banking kita kan punya M-Banking ya. Jadi kalau ada masalah, ada penipuan di M-Banking itu juga kalau pakai iPhone aman. Itu pun kata adikku Melda, Mbak, kamu tuh harus pakai iPhone. Pertama masalah ini sistem keamanan. Iya, keamanan, masalah keamanan, masalah kalau misalnya kamu M-Bankingnya begini-begini, banyak loh kasus yang terjadi begini-begini. Buka aplikasi ternyata tersedot semua M-Bankingnya. Datanya terkopi langsung, Mbak. Betul. Kalau iOS itu ada sistem keamanannya memang. Jadi yang kalau aku pribadi sih sukanya karena sistem keamanan itu tadi. Iya. Cuma setelah kita beli iPhone, kok aku malu ya gitu.
Gak pede, Ros, gak pede. Apalagi diceng-cengin. Cie, pakai iPhone sekarang. Aduh, aku malu. Padahal kan ini fungsi gitu. Aku juga gitu mikirnya. Lah, emang kenapa? Maksudku kan gini, Mbak. Aku iPhone teh. Lah, maksudku. Kamu aja diceng-cengin ya? Ya kenapa gitu? Maksudku bedanya gitu. Kalau bicara mahal. Toh Android juga banyak yang lebih mahal. Yang mahal, iya. Lebih mahal dari iPhone gitu. Iya. Dan iPhone bukan barang mahal sebetulnya, bukan barang yang mewah. Iya, ada kok yang harganya berapa gitu, lebih mahal Android. Lebih mahal Android. Ya kita karena brand. Iya itu. Karena brand. Fungsi. Dan brand itu kadang memang menjadi sesuatu yang susah dibedakan, Mbak. Karena ada gini, aku ada temen dulu dia biasa aja, udah punya mobil, karena sekarang bisnisnya dan sudah punya pangkat, dia ngotot pengen ganti mobil, nggak punya uang, ngutang. Oh my God, ngutang karena pecek yang gue teh. Lah teh, masa seorang ini pakai mobil ini, ada memang yang seperti itu. Ya nggak salah sih kalau ini nggak ada yang salah. Cuman apa bahasa orang yang nggak punya uang kayak aku aja yang bilang yang penting fungsinya gitu. Aku fungsi, aku ada duit. Enggak, jangan-jangan malah aku eman ya. Jadi aku daripada misalnya ganti mobil gitu, mending duitnya gue ganti backpacker gitu. Jadi kataku deh ya. Pas saya mempelajari filsafat, jadi pada dasarnya secara ontologi, artinya dasar nih, secara ontologisnya manusia itu ingin diakui. Oke. Makanya secara estetika orang pinter kebanyakan gak ganteng, gak cantik. Kalau orang ganteng sama orang cantik kebanyakan gak pinter. Paham? Kebanyakan ya? Ya, mayoritas, tapi nggak semuanya ya, mayoritas. Kenapa? Misalnya saya cantik, ya kan aku sudah punya kecantikan untuk diakui sebagai perempuan yang cantik. Tapi kalau misalnya saya jelek, kan sudah nggak ada nih. Akhirnya yang aku andalin itu adalah otakku. Makanya pintar. Coba deh cari kamu aktivis-aktivis perempuan tuh rata-rata nggak begitu cantik deh. Terus laki-laki ya, aktivis-aktivis yang pintar-pintar itu kebanyakan nggak ganteng. Kalaupun ganteng biasanya ukuran tubuhnya kecil. Coba kamu diinget-inget deh, punya teman nggak? Lah kalau ganteng deh kebanyakan goblok. Jarang sih ketemu orang ganteng yang pinter. Jarang. Aku ganteng pinter. Ganteng pinter. Ya tapi secara ontologi manusia ingin diakui. Lah sekarang masalah finansial yang berkaitan dengan brand. Ketika gue miskin, ya enggak, apa yang mau diakui dek selain baju-baju atau barang-barang yang saya miliki untuk menunjukkan bahwa aku ada di kelas ini loh. Tapi kalau saya sudah orang yang bukan kaya ya, artinya punya brand, Mbak Novi, kan saya nggak butuh alat-alat yang menunjang siapa saya. Loh, tapi ada beberapa yang misal nih, waktu belum kaya misal, pakai sarung yang biasa gitu, sarung atlas. Tapi ketika dia sudah punya uang, maka dia akan berpikir pakai sarung atlas itu kurang cocok kalau bukan lamiri atau donggala gitu. Lamiri mahal. Biasanya orang-orang kaya pakainya itu sih. Aku nggak ada di rumah. Berarti gak kaya. Mbak, aku bukan karena harga sih, Mbak. Aku lebih suka beli yang aku suka. Maksudnya gini, kalau aku suka mau harganya murah atau mahal, ya aku beli. Ya, tapi tetap pada secara ontologisnya itu manusia ingin diakui. Karena pengakuan itu, karena ingin diakui itu. Iya, ingin diakui sehingga ketika misalnya lu nggak punya apa-apa nih, udah misalnya, Eros ganteng, maka kamu tuh nggak akan
butuh yang lain karena sudah diakui sebagai ganteng. Coba kamu jelek, udah jelek, hitam, hidup lagi. Maka aku harus akan mencari sesuatu, entah kamu pinternya, entah kamu kreatifnya, entah kamu alat-alat bajunya. Yang untuk menunjukkan siapa nih Eros. Untuk gitu. Menunjang berarti. Nah, biasanya yang ingin kamu tonjolkan itu adalah apa yang kamu takutkan. Contoh? Kamu kan nggak takut miskin. Jadi kamu nggak peduli sama yang berkaitan dengan finansial, merek-merek. Paling kamu takutnya takut apa ya, Ros? Kamu apa sih yang ditakutin? Nggak ada sih, Pak. Aku takut sendiri. Takut sendiri sehingga kamu... Ya makanya aku cari komunitas. Kamu banyak temennya. Banyak komunitas. Karena aku takut sendiri. Aku takut, posisi waktu aku yang benar-benar terpuruk gitu, Pak, yang ngerasa aduh di bawah banget atau ketika aku menjadi seseorang yang sudah tidak dibutuhkan oleh teman-temanku. Jadi misal aku di sini nih di komunitas ini, cuman aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Pak. Aku tidak dapat berkontribusi apa-apa. Itu aku ngerasa yang sakit, yang sedih itu aku di situ, Pak. Makanya kamu banyak temannya. Iya. Yang aku takutin itu, kalau masalah takut miskin atau takut apa, aku masih percaya bahwa kaya dan miskin itu sebetulnya dari cara kita bersyukur saja sih, Pak. Orang kaya kalau kurang bersyukur, ya dia akan terus merasa kurang. Artinya tidak akan pernah sadar kalau dirinya sudah kaya gitu. Sebaliknya orang yang miskin atau tidak punya apa-apa, tapi dia yang punya rasa syukur besar, maka dia akan merasa cukup. Betul. Itu loh, Pak. Iya. Jadi intinya, Ros, setiap orang butuh diakui. Lagi-lagi aku harus ngulang. Ketika kamu misalnya apa yang kamu takutkan, itu yang kamu membutuhkan sesuatu yang ingin diakui itu, bahwa kamu nggak takut itu, gitu loh. Jadi untuk apa tuh, sayang? Untuk compare. Bukan compare. Jadi kamu takut sendirian. Sehingga kamu yang kamu tonjolkan ingin diakuinya kamu sebagai manusia yang bermanfaat. Bisa bermanfaat, ya enggak sih? Betul. Sehingga karena kamu takut sendirian, maka kamu cari teman-teman, cari komunitas, cari apa. Sehingga brandnya kamu itu adalah Eros adalah orang yang banyak temannya dan bermanfaat. Jadi itu kamu ingin diakui ini, bukan diakui Eros kaya, enggak. Maka kamu nggak butuh brand-brand, nggak butuh alat barang-barang brand. Atau Eros ingin diakui sebagai orang ganteng, kamu akan menunjukkan gitu, playboynya, gitu, ya. Jadi kamu ingin diakui apa ini? Kamu ingin diakui orang yang gimana? Sehingga itu yang akan butuh barang-barang ataupun semua faktor pendukung yang membuat kamu ingin diakui itu. Lah, ingin diakui itu biasanya berdasarkan dari apa yang kamu takutkan. Gitu, secara psikologinya begitu. Benar, berarti karena aku takut sendiri, maka aku ingin diakui sebagai seseorang yang banyak teman itu. Betul. Karena aku takut sendiri memang, Mbak. Aku sampai kemarin itu. Sendiri apa nggak manfaat sih? Jadi gini, Mbak. Yang aku maksud takut sendiri itu gini, aku waktu SMA atau SMP Mbak Novi kan pernah punya teman akrab misalnya. Tapi waktu SMA Mbak Novi kan punya teman akrab lagi tuh yang lain orangnya. Waktu kuliah juga sama kayak gitu kan. Kemarin teman-teman waktu aku masih kuliah bentuk komunitas lorong itu. Tiba-tiba teman-teman lorong ini sekarang kan sudah pada sibuk semua tuh, Mbak. Ada yang kerja di luar kota, ada yang di luar negeri. Kita sudah tidak pernah ketemu, jarang ketemu lah. 1 tahun sekali paling ketemu kalau lebaran kita ngumpul itu. Saat itu aku merasa bahwa, aku nggak punya temen ya. Kayak gitu-gitu, makanya aku cari temen tongkrongan, temen ini, cari circle-circle yang lain. Makanya aku gitu, kan aku takut aku salah, lalu mereka menghindar. Padahal enggak, Mbak, sebetulnya. Mungkin karena mereka sibuk aja gitu. Iya. Cuman itu aku takut, jangan-jangan aku buat salah nih. Terus mereka nggak ngabarin. Aku baru mengenalmu nih, Ros.
Aku baru mengenalmu, ini ternyata begini ya kamu Iya, ya. aku gitu. Oke, ini tema yang menarik tentang pertemanan. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Apa arti pertemanan? Oke. Dan seperti apa bentuk pertemanan? Oke? Dan sekarang kita close dulu untuk episode yang kali ini. Dah.